Yang bikin aku shocknya adalah, jadi kalau setiap ada acara kayak gitu, itu yang paling disibukkan adalah siapa? Menantu perempuan guys, yang paling disibukin. Halo teman-teman, apa kabar? Berapa hari nggak upload, kayak gue kaku nih. Ya gini deh guys, keadaan aku saat ini masih seperti ini. Suara aku masih serak-serak, serak-serak sekarat. Hidungku juga masih meler. Mungkin karena pergantian musim ya guys, yang bikin aku tuh kayak gini. By the way, saran-saran dari kalian buat minum lemon pakai kecap, dikerokin, terus pakai madu lah, air panas lah, itu udah aku pakai semua cara itu. Dokter juga udah berapa kali, sampai dokter juga mungkin ada lu lagi kagak sembuh ngapa sih gitu. Sampai disuntik pantatku kiri kanan, udah minta obat antibiotik juga, pakai macam-macam. Dia sempat diinfus juga 2 kali, mungkin karena aku capek atau gimana. Terus terakhir tadi pagi aku akhirnya memutuskan untuk ke dokter THT. Siapa tahu kemarin-kemarin kan aku ke dokternya dokter umum ya kan, kali aja penyakitku ini, maksudnya tenggorokanku ini akan sembuh lewat dokter THT. Makanya aku ke dokter THT tadi. Oh, dikasih obat sebanyak ini. Ini udah campur sama antibiotik juga, sama obat batuknya banyak banget. Terus dikasih sama tolak angin sama Mas Yohanes. Thank you ya Kak, udah perhatian. Kasihan kalian lihat aku batuk mulu. Padahal kalau badan gue sehat banget guys, badan gue bisa terbang sana terbang sini, keliling tuh masih bisa kerja. Oke, karena aku sempet janji mau cerita tentang culture shock pertama kali aku nikah sama orang Korea. Aku kayak harus nepatin janji saya. Tadinya sih aku pengen nunggu aku sembuh dulu gitu kan, cuma takutnya kelamaan kalian nunggunya. Terus kalau udah berapa hari aku nggak update, adjustmentku nyungsep gitu loh guys. Sayang kan ya. Hari udahlah, sambil ngobrol santai, sambil ya makan donat, kita cerita santai aja ya. Jadi pertama kali aku merasakan culture shock saat nikah sama orang Korea itu, sebenarnya banyak sih budaya-budaya yang menurut aku tuh menurut aku tuh berat ya di aku. Cuman mungkin disclaimer aja, kalian harus tahu juga bahwa setiap generasi pernikahan itu pasti beda-beda yang ngerasainnya. Mungkin aku termasuk yang menikah dengan orang Korea dengan generasi yang cukup lama. Jadi generasi aku sama suamiku tuh ibaratnya kalau di Indonesia tuh bukan generasi Gen Z gitu ya. Jadi lebih ke generasi tahun, kita kan bapaknya anak-anak kan kelahiran tahun 70 ya. Sementara aku 79. Kalian bayangin pernikahan kita aja hampir 21 tahun. Berarti 21 tahun yang lalu itu seperti apa saat itu. Mungkin kalau untuk pernikahan yang baru-baru, budayanya mungkin sudah agak ringan. Gue nggak tahu. Tapi yang namanya budaya, gue rasa masih tetap dijalankan. Cuman di keluarga itu perjanjian pernikahannya seperti apa? Kan semakin kemari anak-anak muda semakin kritis kan dibanding zaman aku nikah kan ya. Intinya di zaman aku dulu tuh jatuhnya tuh masih kolot guys, masih kolot, dan semua kebudayaan dan kultur itu masih benar-benar dijalanin. Gue pertama kali culture shocknya itu nikah sama orang Korea adalah
ada yang namanya budaya sesembahan. Dibilang sesembahan kayak nyembah apa ya, sesajen lah, nyajen gitu loh. Dinamanya jesa. Jadi pengertian jesa itu adalah kita tuh kayak sesembahan kepada leluhur yang sudah mendahului kita, leluhur kita yang udah meninggal lah intinya. Kalau awalnya aku tuh nggak paham ya, tapi setiap suamiku bilang, oh nanti gire ndugu itu misalnya, oh besok tuh gire itu hari meninggal, misalnya hari meninggalnya kakeknya, atau hari meninggalnya neneknya, atau hari meninggalnya buyutnya, pokoknya leluhur mereka lah ya. Jadi itu masih di zamannya itu tuh masih banyak banget yang melakukan, yang masih mengerjakan budaya itu. Oke, sampai di sini mungkin biasa aja kak. Di Indonesia juga ada kali yang masih kayak gitu. Misalnya aku dengar dari teman orang Chinese juga bilang ada kok di budaya Chinese kayak gitu kak gitu. Oke, mungkin sampai situ agak mirip-mirip lah ya, 11-12. Cuman yang bikin aku shocknya adalah, jadi kalau setiap ada acara kayak gitu, itu yang paling disibukkan adalah siapa? Menantu perempuan guys, yang paling disibukin. Dan yang namanya sesembahan kayak budaya sesembahan ini, jesa ini, kalau misalnya 1 tahun cuma 1 kali, gue masih paham. Gue masih udahlah setahun sekali bisa lah, ya gak sih? Tapi kalau ini enggak, beda banget sama Indonesia. Terlebih buat kita yang muslim kan, kali kalau misalnya hari meninggalnya orang tua misalnya 7 hari, 40 hari, 100 hari udah kan ya. Selanjutnya ya kali kita cuma ziarah. Kalau di sini enggak. Jadi sorry Simbi juga ikut batuk. Jadi tuh setiap tahunnya mereka punya banyak leluhurnya, itu ada rumah yang semuanya itu harus dilakukan. Dan di keluarga mertua gue itu dilakukan guys. Misalnya ya tadi seperti gue bilang, yang meninggal misalnya siapa, gue gak kenal. Siapa-siapa yang gue gak kenal. Leluhur A, B, C, D, uyut, nenek, kakek. Siapanya uyut, siapanya nenek. Intinya gue gak tahu dah lah. Itu tuh kita harus apal tanggalnya. Dan kalau udah di hari, udah mendekat kayak gitu, itu stresnya minta ampun guys. Karena seperti yang tadi aku bilang, yang diberatkan itu adalah para menantu perempuan gitu loh. Kok bisa begitu sih kak? Gue juga sampai sekarang menjadi pertanyaan, kenapa hanya yang diberatkan menantu perempuan saja? Jadi yang ngerjain semua itu memang mertua ikut bantuin, jadi kayak leader. Mertua itu jadi kayak leader gitu loh. Oh ini begini, ini gini, masak ini, masak itu, goreng ini, goreng itu, kukus ini, kukus itu. Makanan itu gak cuma satu guys. Dan setiap makanan itu bukannya tanpa arti, semuanya ada artinya. Ibaratnya ada ikan 2, barat dan timur, itu kepalanya salah aja gak boleh. Maksudnya salah arah aja itu gak boleh. Belum lagi misalnya buah pir, buah apel, itu jumlahnya juga itu sudah ditentukan. Jadi itu juga gak boleh salah. Bahkan ada yang keluarganya misal leluhurnya ini menyukai makanan ini, dan makanan itu juga harus ada soju juga harus ada. Dan itu biasanya melakukan kebanyakan para menantu. Lu bayangin, gue yang gak ngerti untuk masalah kayak gitu ya, tiba-tiba gue harus masuk ke dunia yang dimana gue kayak masuk ke dunia lain, gak sih? Aduh gimana ini. Walaupun gue mau pura-pura bego juga, ya tahun pertama gue pura-pura bego mungkin masih dimaklumin ya.
Tapi kalau tahun kedua, tahun ketiga gue pura-pura bego, itu kagak mungkin. Yang ada ketahuan banget gue emang nggak mau gitu loh, ya kan. Akhirnya gue bilang sama laki gue, Pak, ini tiap tahun harus dilakuin ya. Iya, soalnya orang tua aku gini gitu lah intinya. Tapi gue kalau begini kayak gue nggak sanggup, soalnya gue menantu cewek atu-atunya. Gue gak bisa bayangin. Gue ngomong sama laki gue, Pak, gue menantu cewek satu-satunya nih, yang lain menantu laki ya. Gue kalau tiap tahun harus kayak gitu, ya leluhur lo kalau cuma satu, ya setahun sekali gue masih masih bisa lah. Tiap tahun ada aja, paling sedikit ya ada loh keluarga lain temen gue orang Korea tiap bulan ada. Dia 12 bulan itu dalam setahun 12 kali melakukan itu. Lu bayangin guys, stresnya gimana itu menantu. Dan gue waktu itu setahun cuma berapa, cuman lo ya 5 itu cuman tau gak sih, saat itu tuh gue emang bener-bener gue lahirin sendiri, anak juga gue harus ngurus sendiri, nggak ada emak gue, nggak ada kakak gue yang bantuin gue, tetangga juga gue belum terlalu deket ya. Jadi kalau setiap ada event acara, termasuk termasuk acara yang sesajen ini, gue tuh stres ya minta ampun tau gak lu. Karena apa? Gue harus belanja, dan belanja itu kita gak boleh salah gitu loh. Gue harus nanya melulu ke mertua gue, emang aku gak belajar? Coba cari di internet, masa gak ngerti? Intinya gitulah, intinya kita diajarin supaya mandiri gitu. Cuman kan lama-lama bete ya, gue menantu sendiri, jadi yang capek gue doang. Ya emang mertua gue bantuin, tapi tetap aja mangkelnya itu gak seberat yang gue mandi, yang gue terima gitu loh. Terus cowok-cowok ngapain kak gitu, pasti akan ada pertanyaan kayak gini. Sorry, gue laki Gus dulu. Terus cowok-cowok ngapain kak? Ini nih yang bikin tutup kepala gue kebuka. Cowok-cowok lu mau tahu? Ini maaf ya kalau yang nonton laki-laki, maaf banget. Ini gue nyeritain based on my experience ya, berdasarkan pengalaman aku di Korea, menikah dengan orang Korea. Jangan sampai nih yang cowok-cowok pada kayak ya lu aja kan, kayak dulu gue cerita tentang bagaimana proses gue saat gue nggak diterima sama mertua gue, kan gue ceritain prosesnya akhirnya gue membaik. Itu kan ada beberapa cowok-cowok kayak nggak terima banget ya, dibilangnya gue aja sebagai menantu nggak keras kepala kan ya. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah gimana dua manusia yang tadinya tidak saling memahami akhirnya jadi menyatu, saling memahami, intinya itu loh. Tapi pada kagak nyambung, intinya gitulah. Ini gue kasih peringatan dulu nih, misalnya yang nonton cowok nggak usah tersinggung. Ini experience gue aja, dan ini memang dirasakan hampir 90% perempuan Korea menantu. Sampai kan ada filmnya, dan itu kisah nyata yang Kim Jin Young 1972 apa ya, pokoknya gitu, pokoknya ada deh, nonton deh filmnya. Itu based on pokoknya itu berdasarkan pengalaman menantu Korea yang kelahiran tahun 70-80an. Itu bener. Jadi kembali lagi ya, cowoknya ngapain? Gue jadi ngelantur. Cowoknya ngapain? Cowoknya nyantai cuy, gak boleh ke dapur. Jadi kadang kan ya bapaknya anak-anak ngerasa gak enak ya sama bininya, sama gue. Tahu gue nih bakalan ngedumel nanti nih pulang, gue bakalan kena nih. Dia pura-pura deketin gue, cuci piring kayak apa ya. Terus sama emaknya apa ya, Cora lo ngapain di dapur? Udah sana duduk sama yang lain. Tau gak sih? Terus gue bilang, ya gak apa-apa kali bu, papanya anak-anak bantuin cuci piring mah kagak berat-berat juga. Enggak, laki-laki mah ibarat suruh gak boleh di dapur, jadi cewek aja. Ini yang bikin gondok menantu Korea ya.
menantu-menantu Korea sama budaya ini jadi kayak memberatkan gitu. Dan yang bikin lebih nggak masuk akalnya itu yang bikin menantu Korea itu, ini kenapa gue bilang menantu Korea, karena awalnya mungkin gue aja yang gue pikir karena orang asing yang nggak bisa terima. Ternyata itu bukan karena gue orang asing yang nggak bisa terima dengan budaya itu. Ternyata menantu Korea pun sama setelah gue kenal banyak teman-teman Korea dan akhirnya kita saling cerita dan semua ceritanya sama, tahu guys. Akhirnya itu yang bikin kesel menantu cewek Korea adalah kenapa lo yang punya leluhur, gue menantu perempuan yang gak kenal leluhur lo harus ngerjain ini gitu loh. Seharusnya lo kan yang punya leluhur, ya lo lah yang ngerjain. Tapi intinya gitu loh, seandainya ya, kan kita di rumah perempuan juga pasti ada budaya itu kan ya. Mereka yang cowok mau ngerjain kegantian, kagak ngerjain juga. Jadi tetep aja cewek gitu loh. Jadi kayak nggak adil. Intinya gini, maunya si perempuan adalah di rumah lu leluhurnya lu lah yang ngerjain, di rumah gue yang ngerjain gitu. Jadi adil gitu loh. Kalaupun memang mau minta bantuan atau apa, ya anggap kita sebagai tamu, bukan sebagai maaf ya gue bukan kasarnya babu, bukan gitu loh. Intinya kalau bisa ya bareng-bareng. Nggak ada itu istilah lu cowok di ruang tamu lu main gaple lah, misalnya main game kayak nonton TV, nggak ada tuh glosor. Lu bantu bareng gitu loh. Istilahnya gue yang ngaduk tepung bakwan, lu yang ngegoreng gitu loh. Intinya permintaannya menantu Korea tuh itu. Tapi saat itu menantu Korea tuh susah untuk berontak guys. Dulu kan sosial media nggak kayak sekarang ya, nggak sepa ini. Sekarang mah banyak yang speak up guys. Makanya gue bisa memahami kenapa perempuan Korea lebih memilih untuk tidak menikah cepat atau tidak menikah sama sekali. Kalau misalnya ada perempuan Korea yang akhirnya memutuskan untuk menikah, mungkin dia sudah memikirkan matang-matang tentang itu, atau mereka sudah membuat perjanjian pranikah sebelumnya, gitu guys. Kalau dulu nggak ada kayak gitu guys. Cewek semua harus manut. Kalau nggak ya udah kita bakal jadi bahan gunjingan keluarga cowok. Itu sebabnya ya intinya itulah gitu. Itu budaya yang benar-benar menurut gue nggak masuk akal sampai saat ini. Dan akhirnya terus kalau seandainya kalian ada yang nanya, Kak, terus lu akhirnya tetap ngejalanin sampai saat ini? Enggak, gue gak ngejalanin. Gue itu mungkin nanti bakal gue ceritain itu gue butuh mental untuk cerita ke kalian nanti. Intinya itu salah satu budaya yang gue gak bisa terima karena gue merasa gak adil. Terus kedua, budaya kita harus mengingat ulang tahun mertua. Ya elah, ulang tahun mertua aja berat apa segitu ya? Berat guys, berat buat gue. Sekali lagi, generasi gue beda ya, berat buat gue. Karena di situ gue nggak ada keadilan. Sama seperti budaya sesajen jesa itu, perempuan tidak mendapat ketidakadilan untuk itu. Kenapa gue bilang mengingat budaya ulang tahun mertua itu berat? Karena guys, sekali lagi, lebih berat ngerayain ulang tahun mertua daripada ulang tahun anak gue. Bahkan gue sendiri yang ulang tahun bapak sendiri tuh nggak pernah dirayain gimana gitu. Kita tuh harus inget guys, ya kan kalau nginget doang setahun sekali gampang kak. Beda kalau kita kan ulang tahun, misalnya gue nih ya, gue lahir 1 Januari, nyeprotnya nih dari perut emak gue,
Ya tiap tahun gue dilahirin setiap tanggal berapa? 1 Januari. Gampang ingetnya. Nah kalau orang tua zaman dulu ulang tahunnya tiap tahunnya tanggalnya beda. Tanggalnya itu kalau misalnya kayak gue nih lahirnya tanggal 1 Januari, gue lahirnya nggak di tanggal 1, gue dirayainnya nggak di tanggal 1 Januari, tapi gue dirayainnya di tanggal Imlek. Tau kalau pas tanggal Imleknya Korea, Solal, itu gue pas ulang tahun. Nah setiap tahun kan itu tanggal Solal beda-beda ya. Jadi ya kayak gitu. Nah kalau gue tanggal 1 dirayainnya, kalaupun gue akhirnya bisa tahu tak Solal ya, gue masih gampang, masih tahu nih karena pas hari Solal orang-orang pada ngerayain ya, itu masih gampang ingetnya. Tapi kalau tiap tahunnya dilahirnya di tanggal biasa yang kagak ada perayaan ya, lu tahu misalnya tanggal 4 April, nah tahun depan lu bukan tanggal April, tahun depan misalnya ya jadinya misalnya ya, jadi tanggal 28 April ya. Nah tahun depannya lagi nih dua tahun kemudian lu belum tentu tanggal 28 April, beda lagi tanggalnya. Jadi gue harus gue harus tahu tanggal itu terus tiap tahunnya, dimana tiap tahun itu beda. Makanya gue di awal-awal gue ditegur mulu setiap ulang tahun ya, emak mertua gue kelewat. Kadang gue saking udah takut kelewat ya, gue kecepetan gitu kan, kecepetan. Giliran gue datang lah, lo kamu ngapain, katanya datang lah, ibu mertua kamu kayak mau ulang tahun saya masih minggu depan, gue udah kedatangnya kecepetan, susah gitu. Jadi sekarang ada aplikasinya, katanya dulu kagak ada. Jadi kita tuh kayak harus ada tanggalan Jawa lah istilahnya gitu, tanggalan Jawa. Gue gak ngerti deh, gue kayak gitu deh, tanggal Cina-nya ada gitu. Ntar giliran gue masih santai kali ya, ntar tahu-tahu kelewatan. Jadi gue ditegur melulu sama biasa lah ya, sama ipar-ipar gue. Kamu itu menantu satu-satunya kok ulang tahun mertua aja lupa terus. Ya gue udah bilang ya, hai Gus gue beler baik gue udah bilang sama ipar gue, padahal gue udah minta tolong loh ya guys. Kak kalau seandainya ibu apa bapak mertua ulang tahun, tolong dong kasih tahu tanggalnya ke aku. Padahal mereka tahu gue orang asing guys, tapi kayak mereka kayak sengaja ngerjain gue apa gimana. Kalau gue mau sujud ya, gue kagak ngerti deh. Tapi anehnya tuh ya, kadang kalau udah deket-deket mau ulang tahun gue telepon mertua gue. Kan mertua gue tahu gak sih lo, lain di mulut lain di hati. Udah gak usah kamu pikirin ulang tahun saya, namanya juga udah tua ini gini. Gue pikir ya awalnya mah, wah mertua gue baik nih. Katanya gue gak usah mikir. Bener gak gue pikirin. Besok aja gue ditegur lagi sama ipar gue. Ya kali mak gue bilang jangan dipikirin, beneran lu kagak pikir. Kalau mertua Korea itu, kalau misalnya lu dibilang jangan datang, tandanya lu harus datang saat itu juga. Kalau mertua bilang jangan ngerayain ulang tahun, tandanya dia berharap lu inget. Begitu maksudnya. Bukan dia bilang jangan datang, lu gak datang, giliran lu jangan ngerayain, lu gak rayain. Kita kan tipenya to the point ya orang Indonesia. Kalau iya enggak ya. Di Korea enggak, bulet. Jadi kadang buat teman-teman yang mau nikah sama orang Korea terus dapat mertua kata-kata kayak gitu guys, ini bukan gua aja yang ngomong, dulu sempet viral di Korea kata-kata mertua kayak gitu, tepat jadi kayak jargon gitu lah, jadi jargon di antara artis-artis Korea buat acara talk show. Itu karena kenyataan bener. Jadi kalau mertua kalian ngomong begitu, tandanya terbalikannya artinya. Gue sampai dari situ gue paham. Capek ya tiap hari ujian, berasa ujian. Akhirnya ya begitulah. Gue berapa tahun itu gue kayak berasa ngejalanin itu sendiri. Kenapa gue bilang sendiri? Gue kan emang sama bapaknya anak-anak dari awal nikah, bapaknya tuh selalu tugasnya ke luar negeri ya.
Jadi gue kebanyakan sendiri di rumah, ngurus anak sendiri, PDKT sama mertua sendiri. Jadi tanpa bantuan bapaknya anak-anak. Jadi kadang bapaknya anak-anak juga kadang cuma denger laporan lah ya, jatuhnya laporan dari pihak keluarganya dia sama dari pihak gue gitu, kayak denger dua sisi gitu. Intinya ya begitulah guys. Kalau jadi bapak ya anak-anak juga paling puyeng kali ya. Di satu pihak bini gue orang asing, di satu pihak emak gue sama kakak adik gue nih kayak bawaannya ngajakin perang melulu gitu kan. Ditambah laki gue tuh tahu watak gue tuh sekali gue diemin, dua kali gue diemin, maksudnya sekali gue kasih kesempatan, dua kali gue kasih kesempatan, tiga kali gue kasih kesempatan masih kayak gitu juga. Gue tipe yang langsung rengos nggak balik lagi. Itu gue. Dia tuh agak kayak gimana ya, khawatir gitu sih ke gue juga. Lu bisa ngasih sabar, lu bisa ngasih, nanti kalau emak gue ngomong gini lu cukup menanggapinya begini. Ya gue paham ya, dia jadi cowok juga pasti di tengah-tengah serba salah gitu. Ya akhirnya gue bersabar. Bentar Subin datang. Oke guys, kita lanjut. Sorry barusan si Subin pulang kuliah. Ya basa-basi lah ya, biasa. Gue tadi sampai mana tuh? Ya pokoknya intinya bapaknya anak-anak juga agak khawatir gitu kan. Di posisinya dia juga tahu gue udah effortnya seberapa berat. Kalau gue terus yang selalu harus suruh ngalah, dia takutnya gue tuh meledak gitu kan. Walaupun akhirnya setelah pernikahan ke berapa tahun gue akhirnya meledak. Ini gitu deh. Terus culture shock yang ketiga adalah budaya bikin kimchi.